Saya akan presentasikan atau menjelaskan pemakaian atau operasional dari ventilator. Di sini mereknya adalah Britan Bennett tipe 980. Adapun fitur dan desainnya seperti bisa dilihat. Jadi yang pertama di sini adalah yang bisa dilihat adalah ini monitor atau kita bilangnya GUI, istilahnya Graphical User Interface. Di layar monitor ini lebarnya 15 inch touchscreen. Jadi nanti di sini ada dua tampilan, yaitu setting dan monitoring. Kemudian ada knop-knop ini. Knop ini fungsinya adalah nanti sebagai mengubah nilai ataupun mode untuk menambah parameter nilainya. Kemudian di sini ada shortcut logo-logo atau tombol, bukan tombol ya, istilahnya touchscreen. Yang pertama di sini nanti fungsinya adalah gambarnya lonceng silangnya adalah sebagai silent alarm selama 2 menit. Dipencet nanti akan silent alarm. Kemudian yang kedua ini fungsinya sebagai reset alarm. Kemudian yang nomor 3 ini adalah fungsinya ada gambar paru panahnya ke atas, berarti itu adalah ada tandanya pause, berarti di sini fungsinya adalah ekspirasi pause. Kalau yang ini panahnya ke bawah ke paru-paru, berarti inspirasi pause. Kemudian yang ini tidak ada logo pause-nya, berarti ini adalah fungsinya sebagai manual inspirasi atau backing dari alat. Kemudian ini fungsinya nanti sebagai setting volume alarm, dan nanti caranya dipencet terus diputar seberapa alarm yang ya disentuh. Kemudian ini yang di sini adalah fungsinya sebagai lock screen, artinya lock screen itu kunci layar full screennya. Kemudian yang terakhir adalah ini sebagai brightness, setting brightness, jadi terang redupnya layar. Oke, dari segi layar sudah. Kemudian yang tengah di sini adalah namanya BDU atau istilahnya mesinnya atau prosesornya. BDU itu dari singkatnya adalah Breath Delivery Unit, artinya yang sebagai mendelivery ventilasi. Di sini ada bagian namanya layar status. Layar status ini dia nanti akan menampilkan baik secara teknis ataupun indikator SST. Jadi yang nanti kalau di teknis nanti ketika ada error, ketika ada yang trouble itu akan nampil di sini kode-kodenya. Kemudian untuk di operasional nanti akan menampilkan pressure, PIP dan oksigen air yang masuk. Jadi supply gasnya akan tertampil di sini semuanya. Dan indikator SST. Terakhir di SST ataupun AS. Yang pertama di sini adalah port inspirasi. Ini ada panahnya ke paru ya, berarti inspirasi atau istilahnya tuh pasien. Kemudian satu lagi panahnya keluar atau istilahnya ini maksudnya adalah ekspirasi. Di masing-masing port itu terdapat filter. Yang pertama di sini di port inspirasi terdapat filter inspirasi yang fungsinya adalah sebagai safety atau sebagai pengaman dari gas atau setting yang diberikan ventilator ke pasien. Yang artinya gas supply itu akan difiltrasi dulu sebelum masuk ke pasien dengan filter inspirasi. Jadi udara yang masuk ke pasien itu udara yang bersih, itu filter inspirasi. Dan kemudian yang di port ekspirasi itu terdapat filter ekspirasi. Ini saya coba buka. Ketika memasukkan atau memasang ataupun melepas, yang dipegang adalah ininya, yang di ujungnya. Jangan sampai ini yang dipegang karena ini rentan akan patah ya. Di sini ada robek ya. Jadi yang dipegang ininya. Cara masukkannya juga ada tekniknya. Kalau pengen lihat caranya dari bawah ke atas. Di sini lebih mudah. Dari bawah ke atas. Lebih mudah. Dari sini nanti sampai garis batas. Dan ketika melepas pun sama. Pegang udah dipatahkan ke bawah. Kalau masangnya dari bawah ke atas,
lepasnya dari atas ke bawah. Oke. Lebih mudah seperti itu. Dan ini tadi lanjut ke filter ekspirasi. Ini filter ekspirasi yang fungsinya saya jelaskan mungkin sebagai, kalau ini safety kepada pasien, tapi kalau ekspirasi ini adalah sebagai safety ke petugas. Petugas, kemudian ada pengunjung pasien tersebut dan pasien yang lain. Kenapa? Karena di sini sisa nafas pasien akan masuk ke dalam pot ekspirasi. Nah, sebelum keluar udara ini exhaustnya di sini, keluar udara bebas. Di situ sisa nafas pasien yang mungkin ada yang infeksius, yang ada riwayat penyakit menular dan sebagainya, itu akan difiltrasi dulu di filter ekspirasi ini, kemudian yang udara yang sudah bersih difiltrasi akan keluar ke exhaustnya. Ini sebagai safety pada petugas, pasien, dan pengunjung. Petugas yang dimaksud ada dokter, perawat, ataupun yang lain. Semua tenaga medis yang akan menggunakan. Ya, cara melepasnya ekspirasi seperti apa? Ini ada locknya. Locknya di keatasin itu tandanya dia unlock. Nah, di sini cara bukanya seperti ini, dibuka dulu, kemudian dibuka ininya. Ya, jangan lupa kalau membuka pada pot ini pakai handscoon ya, karena ini sarangnya bakteri virus di sini. Kemudian cara melepasnya tinggal dilepas saja sini. Nah, ini adalah filter ekspirasinya seperti ini. Dan nanti yang perlu disteril ada sebenarnya yang atas saja. Yang ada filtrasinya adalah yang bagian atas, yang bawah ini cukup dicuci pakai sabun, nggak apa-apa. Cara melepasnya bagaimana? Ini di sini tinggal diputar. Nah, seperti ini. Ini yang perlu disteril, dan cara sterilnya juga tidak sembarangan. Cara mensterilkannya adalah menggunakan steam, istilahnya dengan autoclave kering ya. Jadi filter ini tidak boleh langsung kena air. Caranya yaitu tidak boleh direndam pakai air ataupun disemprot langsung. Jadi ini harus langsung ketika selesai dipakai pasien, langsung dimasukkan pouches pembungkus plastik di CSD ataupun linen itu pembungkus kain, langsung masuk autoclave. Ini saja. Ini cukup dicuci sebenarnya. Tapi kalau di sini sampai ininya ya monggo, karena ini takutnya nanti ini akan ada usianya ya, meleleh dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau selesai mau dipakai lagi, ini dipasang. Caranya adalah dipastikan ini sealnya jangan sampai lepas atau harus ada seal putih. Karena kalau seal putihnya hilang atau lepas, pasti akan bocor di fase ekspresi itu. Cara pasangnya ini seperti ini. Ini ada lekuan, dipaskan sama ini potnya ini. Sini. Nah, ini pas ini ya. Kalau udah pas ini posisi, karena kalau nggak pas nggak bisa masuk juga, harus pas. Nah, ini pas ini, baru putar ke kanan. Udah seperti ini. Jadi ini udah rapat, baru kita pasang lagi. Cara pasangnya tadi sama, dimasukkan di potnya. Harus pas dulu, karena kalau nggak pas nanti nggak bisa masuk. Nah, pas ini kemudian masukin, baru lock, kunci. Ya, seperti ini. Udah terkunci. Oke, saya pasang kembali ini gating sirkuitnya. Kata kuncinya saya tambahkan. Jadi untuk ekspirasi, kita ada water trap. Ini sebagai pengingat bahwa ini adalah jalur ekspirasi. Memang di sana tadi dijelaskan pot ekspirasi untuk filter pada saat udara dari pasien akan menuju ke atmosfer. Nah, biar aman untuk semua PPA kan tadi filternya. Tapi untuk mengingat kita biar nggak kebalik, untuk jalur ekspirasi ada water trap. Ini untuk sebagai perangkap ketika karbon dioksida keluar kan ada cairan, ada air di situ. Jadi nanti akan numpuk di sini. Jadi ketika kita mau melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan ventilasi mekanik, jangan lupa ini dicek. Kalau ininya penuh, nanti akan mengganggu flow. Jadi kan nah, kayak gitu ke ciri.
Kemudian ini baterai kuat 1 jam. Kemudian yang bawah adalah kompresor backup. Ketika di sini karena sudah menggunakan central air. Nah, perlu diketahui juga di mesin ventilator Puritan Bennett 980 ada 2 selang, yaitu yang selang pertama yang warnanya putih ini adalah oksigen, ini yang harus dicolokkan ke sentral. Dan yang kedua adalah selang warna hitam, ini adalah kompresor sentral ya, kompresor. Di sini saya lihat sudah ada semua, baik oksigen sama air sentral. Jadi ini nanti harus dicolokkan semuanya. Tapi kalau misal ini unitnya mau ditaruh di ruangan rawat inap atau apapun di luar ruangan ICU yang mungkin belum ada sentral kompresornya, cukup menggunakan sentral O2 ataupun dengan tabung sudah bisa digunakan. Mesin akan bekerja. Ya, mesin tetap akan bekerja secara normal karena sudah menggunakan kompresor dari mesin atau kompresor internal dari mesin. Ini langsung saya masukkan. Untuk mengingat Ya, teman-teman yang dari HCU yang mungkin belum begitu dekat dengan ventilator, Nggih. sebenarnya ada tulisannya. Ada tulisannya. Nggak usah bingung, ini ada tulisan O2, berarti kan jalur oksigen sentral. Wow. Nah, ini adalah R, berarti untuk air kompresor. Jangan terbalik. Dan ada fitur lain selain ini, di sini ada port-port. Jadi kalau di PB980 ada tambahan port-port yang di sini fungsinya ada 2 USB. Ini fungsinya nanti sebagai transfer data. Data ini bisa jadi capture itu artinya capture screen. Jadi grafik-grafik itu bisa kita capture. Jadi kalau diperlukan data-data grafik ataupun data istilahnya numerik dari ventilator bisa ditransfer lewat USB. Kemudian yang kedua adalah HDMI. Ini sebagai layarnya mesin ini atau monitornya akan bisa ditampilkan lewat proyektor. Ini biasanya kaitannya biasanya untuk workshop ataupun edukasi tutorial bisa langsung ditampilkan ke proyektor. Kemudian ini sebagai servis, ini port service untuk kaitannya biasanya untuk maintenance dan update software. Ini tombol tes, ini untuk maintenance juga, jadi untuk user tidak perlu. Kemudian ini ada port nurse call tapi jarang digunakan port nurse call. Ini port LAN, artinya nanti bisa disentralkan kalau misal nanti next di rumah sakit ini udah menggunakan SIM RS itu. Dan ini sama sebagai menu service juga. Di portnya Bu seperti ini. Listrik juga sudah masuk. Indikatornya ketika listrik sudah masuk, listrik PLN dia ada warna hijau ini akan nyala, bahwa ini menandakan listrik PLN sudah masuk. Kemudian kita nyalakan seperti ini. Dan satu lagi bahwa ketika kita mau persiapan ke pasien, ini diusahakan jangan sampai ada penutup atau ada sumbatan di wipes. Karena kalau ada sumbatan pastinya nanti ada alarm. Karena ini sebagai safety, bahwa persiapan menggunakan ventilator harus disetting dulu, kalibrasi dulu, baru dipakai ke pasien. Karena kalau belum disetting, belum kalibrasi, langsung dipakai pasien, pasti nanti ada alarm. Ini tampilan awalnya seperti ini sebagai booting. Ya. Ini adalah tampilan awal dari ventilator Puritan Bennett 980. Ada 3 menu. Tampilan menu yang pertama adalah new pasien atau new pasien baru. Yang kedua adalah same pasien untuk pasien sebelumnya. Artinya sebelum misal ini sebelum dimatikan dipakai pasien A, contoh pasien A tersebut mau di X-ray atau ditindakan di luar ruangan ICU yang harus diekstubasi. Kemudian pasien tersebut akan kembali ke ICU dengan menggunakan ventilator yang sama, settingan yang sama, tidak mengubah apapun. Kita pilihnya nanti ketika dinyalakan kembali, pilihnya same pasien. Jadi itu akan meng-save settingan sebelumnya untuk pasien yang tersebut. Kemudian yang ini yang terakhir SSD. Ini adalah menu kalibrasi awal penggunaan. Oke, yang pertama mungkin saya akan
tunjukkan adalah di menu kalibrasi dulu SST ya. Kita pencet SST, dia otomatis masuk ke menu SST ya, not ventilating. Di sini ada dua menu lagi, run leak test dan run all SST. Jadi kalau run leak test ini digunakan ke tipe pasien yang sama. Ada ini sebelumnya dipakai pasien dewasa, yang mau dipakai lagi ada pasien dewasa lagi, tidak mengubah tipe pasien. Itu boleh kita tanpa melakukan all SST. Jadi misalnya ini pasien dewasa, mau dipakai pasien dewasa lagi dengan ganti sirkuit dan filter, kita cukup melakukan run leak test saja. Gitu. Kita langsung praktekkan ya. Kemudian satu lagi ya, kalau yang menggunakan run all SST ini wajib harus dilakukan untuk ganti tipe pasien. Artinya ini pasien dewasa mau dipakai ke pasien neo ataupun pediatrik, itu wajib harus melalui all SST. Itu seperti itu. Kita lakukan run all test, karena kalau run leak test mudah sekali, cuma 10 detik sudah selesai. Kita langsung ke run all test saja, pencet, kemudian di accept, jangan lupa ada panduannya. Nah di sini di run all SST ada menu-menu seperti ini. Yang pertama kita mau pilih dipakai pasien apa, adult, pedi ataupun neo, dewasa, anak-anak ataupun bayi. Kita bisa pilih. Kita contohkan pakai pasien dewasa karena yang terpasang adalah sirkuit dewasa. Kemudian bombardasi tipenya ini pilihnya HME. Karena dari pabrikan pun sekarang menyarankan walaupun dipakai sirkuit yang humidifier ataupun dengan humidifier, settingnya tetap HME saja. Tidak perlu kita harus, kalau ngisi kita harus ngisi berapa chamber milinya harus sesuai, karena nggak nanti akan pengaruh ke tidak volume. Kita HME aja, kemudian di accept, dia menekan touchscreen di accept. Kemudian di sini di PB980 lebih jelas untuk menu SST-nya karena ada pewaktu mundur. Jadi di sini SST itu memerlukan waktu 3 menit 19 detik. Yeah. Dan ini nanti akan waktu mundur. Ketika dilakukan akan mundur. Tes yang pertama adalah SST flow sensor cross check, jadi mengecek flow sensor. Di sini ada waktunya juga. Ngecek flow sensor itu 1 menit 16 detik ketika nggak ada masalah. Oke, kita accept. Blockwise artinya di blok pada Y piece Y. Blok di sini, kemudian di accept. Otomatis dia akan ada waktu mundurnya di fase pertama 1 menit lebih, dia akan mundur. Jadi lebih jelas kita ada perkiraan waktu. Jadi ketika mundur SST itu 3 menit pasien mau datang dari IGD, kira-kira cukup enggak gitu. Ini yang tadi dijelaskan adalah sebagai indikator. Ini adalah O2, supply O2 nya 63 PSI, kemudian R nya 42 PSI. Ini kompresor internalnya 35 PSI. Jadi ini kemudian ada indikator SST kapan terakhir dilakukan, kemudian EST terakhir dilakukan kapan, dan pos ini adalah kalibrasi internal. Ini adalah serial number unit. Ya, pas yang pertama udah pas, berarti oke. Step kedua ada berapa detik di situ, otomatis di sini sampai ada perintah, nunggu sampai ada perintah yang harus dilakukan. Nah ini ada leak test. Dia ngetes selama 1 detik ada kebocoran enggak dalam aksesorisnya, sirkuit ataupun filter. Kalau nahan di area pas, pastinya dia akan pas. Di situ ada panduan selanjutnya, disconnect circuit at expiratory filter. Berarti lepas bagian expiratory filter, bagian sirkuit di expiratory filter. Berarti pastinya kita mindset kita adalah di sini karena ekspirasi. Yang ada water trapnya dilepas. Kemudian jangan lupa di accept, dilepas di bagian ekspirasi.
Ya waktu mundur kemudian reconnect sirkuit, jadi balikin lagi ke bagian expiratory filter sirkuitnya ini. Yang tadi yang dilepas kemudian dipasang lagi sampai dengan garis batas. Kemudian di accept lagi. Waktu mundur. Kemudian sambil menunggu please wait. Waktu mundur di access circuit resistance. Unblock Y, berarti yang perlu dilakukan adalah dibuka. Karena tadi kalau blok dipasang, unblock dilepas, kemudian accept. Waktu mundur juga masih testing, berarti pada fase tes. Kemudian please wait, blok berarti pasang lagi, accept. Waktu mundur ini udah yang terakhir ini, step terakhir. Totalnya kurang dari 15 detik. Ya, waktu mundur. Oke, selesai unblock Y. Jadi ini step terakhir, kemudian di accept. Pastinya di sini akan ada indikator pas semua. Jadi indikator pas di sini all pas, perlu lagi langsung ke pasien setup.